Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah sallallahu alaihi wasallam Al Quran dan yuradu ila azali umum. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah kembali. Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Al-Mulk. Terakhir kita sampai ayat 2. Ya. Kita berharap ayat demi ayat yang kita bahas memberikan banyak poin kepada kita. Pertama pahala, kedua ilmu. Dari situ nanti dari ilmu itu akan memperlihatkan kepada kita betapa kekaguman, ya, itu buah dari ilmu. Dan sepintas segala sesuatu ketika kita lihat dari permukaan kita nggak akan menemukan sesuatu, tapi ketika kita masuk lebih dalam maka banyak hal yang bisa kita temukan. Tentu ini membutuhkan sedikit keseriusan, ya, untuk dapat melihat keluasan Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita. Di dalam doa Khatmil Quran ada lima hal yang berkaitan dengan mulai dari huruf, kalimat, ayat, surat, juz. Kan kalau kita baca satu juz Quran kan ada hurufnya, ada kalimatnya, ada ayatnya, ada suratnya, ada juznya. Dalam doa itu didetail apa yang kita dapat dari semua itu. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari setiap huruf Al-Qur'an kenikmatan. Wa bi kulli kalimatin karomah, setiap kalimat ada kemuliaan. Wa bi kulli ayatin sa'adah, setiap ayat ada kebahagiaan. Wa bi kulli suratin salamah, setiap surat ada keselamatan. Wa bi kulli juz'in jaza, setiap juz ada balasan. Saya mencoba merenungkan ini kalau orang betul-betul membaca Quran dengan orientasi itu, maka dia tidak mau melewatkan walaupun hanya satu huruf, gitu. Karena dia dari huruf aja pengen dapat, gitu. Nah, tadabbur ini membawa kita menjadi lebih, dapatnya pengen berusaha menjadi lebih. Man qara'a hafa min kitabillah falahu hasanah, itu dasarnya siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan kebaikan. Itu baca ngerti atau nggak ngerti. Nah, tadabbur berusaha kebaikan itu dalam artian yang lebih banyak. Kalau baca saja satu huruf 10 kebaikan, apalagi kalau kita baca dan ngerti. Apalagi kalau kita baca dan kita hafal. Tentu dasar berpikirnya jauh lebih banyak daripada hanya sekedar baca. Paham? Nah, kita diupaya itu. Jadi kita tidak mau yang hanya standar. Kalau kerja istilahnya 10 itu UMR gitu. Kita tidak mau yang UMR, kita maunya di atas UMR. Ya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah jalan ini. Amin. Ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal azizul ghafur. Ujungnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun. Ghafur kita ingat beda dengan Ghaffar, walau sama-sama diartikan dengan Maha Pengampun. Masih ingat bedanya di mana? Yang Ghaffar itu sepertinya masdar itu. Ghaffar isim fa'il juga. Dia objek. Isim fa'il juga dia.
Masih ingat bedanya Ghaffar dengan Ghafur? Oh, perasaan sih. 50 kali nyatet ya 50. Kalau Ghaffar itu artinya mengampuni berulang kali. Ghaffar. Jadi kata-kata yang satu pola dengan itu artinya itu melakukan sesuatu dengan berulang kali. Contohnya Sattar, yang maha menutup kekurangan. Jadi Allah terus menutupi kekurangan, Sattar. Ghaffar, maha mengampuni. Kesalahan manusia itu sebenarnya nggak banyak, cuma diulang-ulang. Ada yang ketawa, gitu. Betul? Kesalahannya kan nggak banyak, itu aja bu. Cuman berulang. Jangan riba, astagfirullahaladzim. Besok muncul lagi, gitu. Nah, karena Allah Maha Ghaffar. Apa bedanya dengan Ghafur? Kalau Ghafur itu artinya betapapun besarnya dosa kita, gitu. Jadi maka arahnya kalau Ghaffar itu biasanya dosa, bukan kita mengartikan dosa dibagi besar dan kecil, ya. Dosa yang sering dilakukan orang lah pada umumnya. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa lisan, kan itu biasanya. Itu Ghaffar. Tapi kalau Ghafur ini kepada dosa yang mungkin sudah musyrik, kafir, membunuh, berzina, korupsi, misalnya. Itu udah diambil semua sama dia dosa-dosa. Iya kan? Begitu. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah, kita berhadapan dengan Ghafur. Jangan khawatir Allah nggak ngampuni sebesar apapun dosamu. Paham? Allah Maha Pengampun, berhadapan dengan Ghafur. Ya. Ini berlaku bagi semua kata dengan pola itu. Ini dari kata Ghafar. Sirah mubalaghah namanya, sirah mubalaghah, teks yang menunjuk kepada lebih. Itu adalah tadi Ghaffar. Ada lagi Ghafur. Ini menekankan kepada berulang kali. Ini menekankan kepada apa itu? Besarnya ampunan. Kan ada orang yang mengatakan bagaimana dosa saya diampuni? Saya sudah membunuh 99 orang. Kan gitu? Gitu itu ceritanya. Jangan khawatir, betapapun besarnya dosa, Allah akan mengampuni karena Allah Ghafur. Tapi yang tadi ini, ya Allah, kemarin udah kayaknya udah ratusan kali kita minta ampun kepada perbuatan yang sama. Apa masih diampuni sama Allah? Yakin Allah akan mengampuni karena Allah Ghaffar. Paham ya? Iya. Pintu-pintunya. Kalau berkaitan dengan berulang kalinya di Ghafar. Kalau berkaitan dengan besarnya ampunan dan besarnya dosa, Ghafur. Nah, ini berlaku bagi semua pola seperti ini. Misalnya ini ya Sattar, wahai yang maha menutupi. Berkali-kali ditutupi oleh Allah, ditutupi keburukan-keburukan. Nah, contoh yang ini misalnya Syakur. Apa artinya Syakur?
maha mensyukuri. Kalau orang yang bersyukur biasa syakir. Ya. Ini syakur, maha mensyukuri. Nah, manusia nggak nyampe di sini. Manusia cuma ini. Syakir. Bisa syakir saja sudah alhamdulillah. Tapi giliran kufurnya kafuro. Sama nggak dengan ini polanya? Giliran syukurnya syakir. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Tapi Allah menggunakan pola yang beda. Syakiron, sekedar bersyukur, tapi kafuro ketika kufurnya banget. Polanya ini. Besarnya kekufuran. Zaluman, zalum. Sama polanya? Nanti jahula. Sama? Wah, itu dia. 3 itu. Kafura, zaluman, jahula. Giliran zalimnya zalim banget. Giliran apa nih? Jahalnya apa nih? Bodoh. Jahula. Kan iya, kan kalau orang yang bodohnya biasa, jahil. Ini standar lah ini bodohnya nih. Ya. Ini bodoh standar ini. Dan sekarang ini yang paling banyak di jahula, ini yang paling banyak. Kebangetan. Jadi dari mana kita mengartikan bangetnya itu? Dari pola. Di ayat kedua ujung, apa bunyi ujung ayat kedua? Wallahu wa huwal azizul ghafur. Ya, 3 kita bahas dulu sebelum kita lanjut dari ketiga. Aziz, ini pola lagi nih. Maha perkasa. Perhatikan polanya. Ini menggambarkan pola seperti itu kelanggengan. Ingat saja aziz. Nanti alimun, sami'un, hakimun. Sama kan polanya? Nah itu mengesankan kelanggengan sesuatu itu. Kalau Allah Ar-Rahmanir Rahim, Rahim sama ini. Berarti penyayangnya Allah, pengasih dan penyayangnya Allah itu langgeng. Alim, mengetahuinya Allah itu langgeng. Kita kalau di masjid kayaknya jelas banget. Ya udahlah, saya terusan. Gitu. Kalau lagi dijelasin kayak udah lebih jelas banget. Wow. Makanya saya fahim Ustaz, insyaallah. Wow, gitu.
Nah, jadi ada 3 pola ini, 3 pola, dan ini biasanya banyak dipakaikan kepada Asmaul Husna. Contoh tadi Sattar, Ghafur, lagi Aziz. Yuk kita jadikan 3 itu polanya. Ghaffar, oh jangan Sattar lah. Ghaffar, Ghafur, Aziz. Aziz artinya perkasa. Nah orang kita kadang-kadang bukan Aziz, Ajiz. Ajiz jadinya lemah. Za diganti apa jin? Aziz diganti jadi Ajiz. Artinya lemah. Ya. Sempurna tapi sementara. Tadi saya mau 3 Rahman, nambah lagi 1, 4. Mudah-mudahan bisa diserap semua. Pola ini Rahmanun, ini sempurna dan sementara. Ingat gak tafsir Al-Fatihah ketika orang menjelaskan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu cuma hanya terjemahan, kan dari akar kata yang sama itu. Pengasih, penyayang diterjemahkan dengan 2 yang berbeda. Dari kata rahimah. Ya, nah, karena polanya ini menggambarkan sempurna tapi sementara. Sementara Rahim, pola ini menggambarkan kelanggengan. Nah contoh, Rahman itu diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Kalau manusia diberikan kepada semua manusia, yang taat, yang nggak taat, yang muslim, yang kafir, diberi semua Rahman. Tapi nggak dapat Rahim. Paham? Ya Bu? Iya. Nah itu dibedakan hanya dengan polanya. Jadi kalau pengasih itu selama di dunia dikasih oleh Allah. Nah belum tentu disayang. Kalau yang disayang pasti dikasih. Walau pemberian dikasihnya itu kapan? Karena Allah yang Maha Tahu. Berarti Allah menunda pemberian itu karena sayangnya Allah. Coba Ibu kalau dapat 1 miliar sehari sekarang dapat dari 1 titik SPPG. Punya 1 titik aja Bu SPPG. Ya. 1 hari 1 miliar, kalau sebulan 30 miliar. Kira-kira buat apa? Kira-kira masih tak dapur nggak hari Sabtu pagi? Enggak. Ada dapur di Arab, Pak. Kalau enggak ada dapurnya di Paris. Pak, yang persis polanya itu apa sih Pak yang berkali-kali? Ini karena kasroh karena Ini apa? berkali-kali ini. Yang berkali-kali itu yang Iya. pola yang menunjukkan bahwa dia langgeng kelanggengan. Langgeng ini. Ya, yang langgeng itu apa? Oke. Caranya Ya. dibuang alif lamnya. Ya. Dibuang alif lamnya, maka jadinya azizun. Berarti ini dari pola fa'ilun.
Jamil. Sama nggak tuh barisnya? Ya. Jamil. Jadi kalau kita kadang-kadang bingung kalau ada alif lam, caranya dibuang dulu alif lamnya. Karena aslinya itu nggak pakai alif lam kan? Pola rumusnya fa'ilun. Sama juga kalau tadi jahula, artinya ini sangat tapi kalau kebodohannya langgeng, jahil. Langgeng itu dari dulu sampai sekarang sampai nanti bodohnya. Namanya jahil. Ini panjang, jahil. Kan ini kan aziz kan panjang Z-nya 2 harokat. Dan Asmaul Husna itu banyak pakai pola ini. Sami'un, Alimun, Hakimun, Rasyidun. Oh, 4 hari ini. Ya. Kalau kita ketemu dengan pola-pola tadi, kalau arti tinggal lihat terjemah, Ini apa yang kita bahas di sini? Apa yang terkandung di dalam arti itu? Karena kalau diterjemahkan semuanya sama. Alim, orang yang mengetahui. Adlam. Nah, misalnya kita Adlamul ghuyub. Allah Allamul ghuyub. Ghuyub jamak dari kata ghaib. Allam sama dengan ini polanya. Kali ini tadi artinya mengampuni berulang-ulang. Ini sama juga Allah mengetahui berulang-ulang. Alam. Nanti ada lagi alimun, menggambarkan kelanggengan. Menggambarkan kelanggengan ini apa bisa kita ganti merupakan sifat? Berlaku seterusnya gitu. Ya, makanya orang yang kalau sudah langgeng dengan sesuatu biasanya disifati dengan sesuatu itu. Iya. Orangnya penyabar gitu. Dari dulu sampai sekarang sabar, maka berarti kita dia sudah sifat sabar itu sudah nempel dengan dirinya. Kan ada orang yang sabar kadang-kadang. Iya kan? Atau dipaksa. Gitu. Orang yang dermawan, kalau menggunakan kata pola ini misalnya, berarti kedermawanan itu sudah dorro wasarro iwat dorro, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang dia tetap berbagi. Tapi kalau kedermawanannya yang kadang-kadang ya nggak masuk. Kafir, kafur, kafar. Apa berarti kafar? Bolak-balik kan? Kafir. Jadi sifatnya kafir. Gitu. Bolak-balik, berulang-ulang. Atau selamanya. Selamanya. Jadi satu kata dengan pola mana dipakai? Karena pola itu menggambarkan esensinya. Kan kalau diartikan tadi Ghafar sama Ghafur sama-sama Maha Pengampun. Coba lihat terjemahannya. Lantas kalau kita melihat dua pola yang beda, terjemahannya kok sama, maka akan muncul pertanyaan. Apa perbedaan Ghafar dengan Ghafur? Kalau Ghafar tadi mengampuni berulang kali, kalau Ghafur kepada besarnya ampunan Allah. Masuk lagi Aziz. Nah pola ini pola apa lagi? Menggambarkan kelanggengan. Maka manusia paling cuma bisa alim.
Manusia hanya bisa alim, bukan alim. Nggak ada. Contoh tadi kemarin nggak tahu, sekarang jadi tahu. Hari ini tahu, besok lupa lagi. Itu kan bukan alim. Cuma santri. Syahid. Apa syahid artinya? Menyaksikan. Orang yang menyaksikan namanya syahid. Tapi kalau maha menyaksikan, syahid. Saya masih ingat dulu tahun 95 sampai 2000 lah, 95 sampai 2000 itu saya ngajar Quran itu segini. Jadi selalu saya taruh di kantong ya, nggak bawa pakai tas. Quran segini, kecil loh ya. Karena mata saat itu belum seperti sekarang. Sekarang baca WA aja begini. Apa kata anak saya, kurang jauh ya? Ya Pak, kalau WA kan. Oh iya kan? Al-Quran jauh. Pokoknya bacanya udah begini nih. Nah berarti kan kita tidak selamanya syahid, bukan syahid, cuma syahid. Fahim? Empat pola. Nah berarti konsep ini tinggal dipakai ketika baca Quran. Dan kita sudah dapat tadi, ini unsur berulang kali, ini unsur besarnya, ini unsur kelanggengannya. Berarti sebetulnya 5 yang fa'il biasa kan? Fa'il biasa. Ya, fa'il itu biasa, itu pola biasa, pelaku biasa ya. Pola biasa itu berarti makna implisitnya jadi sifat atau gimana? Sifat juga. Sifat tapi tidak sempurna gitu. Tidak sempurna dalam arti tadi dia tidak berkali-kali, dia tidak langgeng, dia tidak banyak. Jadi kata kerja biasa, fa'il biasa. Fa'il biasa. Maka ini disebut dengan sighah mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbola, lebih. Gitu. Kalau manusia sami mendengar, gitu. Kalau Allah sami'un, maha mendengar, mendengarnya langgeng. Kita kalau lagi fokus dengar, tapi kalau lagi fokus nggak kedengeran. Gitu. Kadang-kadang pura-pura nggak dengar, macam-macam. Jadi mendengar juga tapi tidak sempurna. Sempurnanya yang mana? Yang tadi adanya besar, langgeng, berulang kali. Faham? Jadi kita pakai ketika kita membaca Quran. Oh ini berarti di dalamnya include ini, di dalamnya include ini, di dalamnya include ini. Nah ini yang saya sebut tadi, ini yang nggak ada di terjemahan. Ini yang nggak ada di terjemahan. Kita dapat lebihnya di situ. Kalau terjemahan semua orang bisa baca terjemah. Berarti wa huwal azizul ghafur. Kita pahami dengan tadi. Allah aziz selama-lamanya. Artinya Allah nggak mungkin hari ini aziz, besok nggak aziz. Jelas beda dengan kita. Kalau bicara aziz di sini udah gak ada aziz lagi udah. Iya? Udah mengarah ke aziz kita. Gitu. Repotin ke kiri, ke kanan kaki 10 menit, balik ke lagi ke kiri. Gitu. Itu bukti gak aziz. Paham? Oke, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bahwa ada satu yang kerja disebut Rahman, sempurna tapi sementara gitu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Apalagi yang gak ajis. Ya kayak kemarin tapi nggak tahu Pak. kemarin ngaji dia bilang udah ya berapa sih? Nah itu dia Pak, nggak istiqomah. Saya bersyukur bukan mau menyebutkan keburukan. Ada satu jamaah Zoom. Setiap kali Zoom nanya, kita bahas surat apa ya Pak Jasdi? Allah. Ya seru sejauh. Sabar Pak, sabar. Itu karena sayang Ustadz itu. Setiap kali itu pasti. Paling kita tahu ini kita bahas surah Al-Muluk misalnya ya. Surah Al-Muluk kan tahunya belum selesai surah Al-Muluk. Kalau pertanyaannya baru nyampe di ayat mana, itu barangkali masih nyampe inilah gitu. Padahal dia tiap kali ikut Zoom. Tanya itu aja. Kita bahas surat apa? Kadang-kadang ibu yang lain tahu kalau saya agak kurang sabar juga. Dia langsung moto. Oh iya Bu, surat ini gitu langsung jawab gitu. Saya wakili. Ma tara fi khalqir rahman. Banyak-banyak. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu dulu. Ada dua kata baru kan? Tibako, tafawut. Tibako, tafawut. Nah di sini nih gak ada kata yang baru. Cuman yang perlu kita ini alladzi isim mausul, nyambungnya kepada azizur ghafur. Wa huwal azizul ghafur alladzi ya. Berarti kita menyebut yang di sini kita sudah masuk dua ini. Qadir Pak. Yang maha perkasa, Qadir sama ghafur. Ya kan? Berarti dalam al-ladzi ini ada aziz dan ghafur. Nah, memasukkan itulah yang tugas tadabbur itu yang agak lama. Azizul ghafur, maha perkasa, maha pengampun. Alladzi, gitu. Ini tujuannya bukan sekedar memahami alladzi, tapi masuk ke sini nanti. Khalaqa itu fi'il madhi. Ya. Perbuatan. Berarti Allah dalam khalaqa ada aziz, ada ghafur. Tanya Pak Ustaz. Ya, Pak. Setelah isim mausul itu apakah selalu fi'il madhi?
Setelah ya, Tidak, tidak ya. tidak selalu. Bisa bil mudhari alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Nah, amanu juga bisa. Ya, alladzina amanu. Nah, yang kita tangkap dari awal bahwa kalau ada allazi maka dia berarti berhubungan dengan ayat sebelumnya. Sebaiknya kalau kita baca Quran jangan berhenti di sini. Karena berarti ini belum selesai. Ada kata allazi. Makanya kalau dalam Al-Baqarah itu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina ada lagi kan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada satu lagi ulaika. Ulaika itu menyimpulkan seluruhnya tadi. Itu semua ya. Gitu. Makanya kalau kita ini selesaikan dulu ulaikanya baru berhenti. Boleh diulaik. Ulaik. Alladzi khalaqa yang dia telah menciptakan sab'a samawat. Kita tahu di sini mengapa samawat bukan as-samad karena di sini sab'a. Ini kan jamak. Kalau tunggalnya apa? As-sama. Ini langit tunggal. Ini langit jamak. Mengapa jamak? Karena di sini sab'a. Sab'a berapa? 7. Wow. Begini. Kalau ngasih tahunya begitu. Itu jadi gini Pak. Kalau 7 hari? Tabel yaum. Enggak boleh, yaum tunggal. Yaum tunggal. Yamunah. Yaum. Ayam. Sab'a ayam. Kalau 7 bulan Pak. Ya? Ashhur. Sab'a ashhur. Kalau 1 bulan apa? Syahrun. 1 bulan syahrun. Jamaknya ashhur. Ya. Oh, banyak sebenarnya yang udah di sini kita. Ya, tinggal ngumpulin aja. Tinggal ngeh gitu. Tiba kok. Nah ini sifat dari sab'a samawat ini. Ya. Alladzi yang khalaqa dia telah menciptakan di sini Al-Aziz Al-Ghafur. Ya. Sab'a samawat 7 langit. Tibaqo berarti tibaqo ini menjelaskan sab'a samawat 7 lapis langit. Tibaqo itu dasar dari kata tobaqo. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19 la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tobako itu artinya mempunyai kesamaan dan kesesuaian. Sehingga kalau ini, oh ini mutabako, oh berarti sesuai, cocok, gitu. Sehingga dari kesamaan, kesesuaian, keserasian muncullah makna itu. Nah, latar kabunna sungguh benar-benar kamu akan melewati
Tobakon an tobak, tahap demi tahap. Hurufnya mana? Lah, Lah. Langsung. Bukan kod. Tapi dia nggak pakai kod. kod fi'il madi, Maksudnya di isim. fi'il mudhari. Ini huruf Ya. lam taukid. Ini nun taukid. Sungguh benar-benar. Tarkabu, rokiba yarkabu, melewati. Kamu melewati. Tobakon an tobak, tahapan demi tahapan. Ini menjelaskan kehidupan kita. Tabakon an tobak itu ada tiga tahapan besar. Tahapan pertama 9 bulan dalam kandungan. Tahapan kedua selama di dunia. Tahapan ketiga nanti di akhirat. Mulai dari alam barzah sampai ke akhirat. Sekarang kita sudah berada di tahapan kedua. Keduanya itu ada lagi tahapannya. Ada sebutannya bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, terus apa? Uzur. Bayi lagi Pak. Gitu. Tua bangka lah gitu Bang. Ya kan kembali dikembalikan. Iya, waman wa amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya kami kembalikan seperti semula. Kalau nggak percaya, saksikan nenek-nenek bangun dan duduk dengan anak-anak yang baru mau berdiri. Cara bangunnya persis sama, nyari tembok. Pegangannya. Kembali. Makanya kalau ini kan namanya imun-imun nih ya. Ini imun-imun nih. Amit-amit. Apa? Tobako tidak ada kesesuaian, kesamaan, keselarasan, serasi. Nanti boleh diterjemahkan. Pokoknya unsurnya ada kesamaan tadi. Karena sama berarti adanya keseimbangan. Sehingga diartikan di sini yang telah menciptakan 7 lapis langit dengan seimbang, dengan serasi, dengan sama. Sehingga dari sini orang menyimpulkan berarti bahwa masing-masing dari 7 lapis itu sama. Dari mana dia menyimpulkan itu? Kata tibako. Kalau dalam berpakaian namanya matching. Ya, match. Nah, gitu. Serasi, bajunya ini, celananya ini, sepatunya ini. Gitu. Kayaknya nggak nyampe ke dalam Anda. Ini terlalu jauh ibu. Ini tadaburnya sudah berhasil banget gitu. Uji emang benar-benar. Benar-benar diuji. Gurunya sana Pak. Ya. Yakin saya itu tadabur dengan Bu Novi itu. Dalam menciput Pak, dalam menciput. Iya. Sampai sini paham? Jadi ini tibako ini menjelaskan sab'a samawat. Kalau tibako diartikan menjelaskan 7 langit, langit itu ciptaan Allah. Allah tadi Aziz, Allah Ghafur.
Kalau kemudian ciptaan Allah itu serasi seimbang, maka berarti orang bisa memahami bahwa Allah itu tadi punya sifat keserasian dan keseimbangan. Karena biasanya menilai orang dari pekerjaannya. Oh, rapi banget ditaruh semua perfection itu tuh bagus, tapi ketika dengan orang lain kalau sifat seperti itu agak ribet. Abang ipar saya itu, sehingga dengan anaknya selalu aduh, kalau sama ayah ya dia manggil saya juga ayah, manggil ayahnya ayah juga. Kalau sama ayah ribet. Pokoknya kalau ini harus taruh di sini, harus taruh di situ. Ini kalau makan harus begini, ya harus begitu. Oh, agak kurang ketemu dengan saya, karena saya selebor. Fahim? Jadi sifat dari sama-sama tadi adalah tiba. Nah, untuk meyakinkan lagi, memperkuat yang poin pertama, ma tara fi khalqir rahman, taro fil mudhari, engkau melihat. Engkau di sini awalnya Nabi Muhammad SAW. Ma nafi, ma taro, engkau tidak akan melihat. Ini kan mudhari. Engkau tidak akan melihat fi khalqir rahman. Nah, di sini dimunculkan lagi ar-rahman. Berarti dalam ciptaan langit ini ada unsur aziz, ada unsur ghafur, ada unsur rahman. Mata fi khalqir rahman, engkau tidak akan melihat dalam penciptaan ar-rahman. Kenapa kan kalau kita bertanya mengapa nggak disebut fi khalqillah, ya kan? Dalam penciptaan Allah, tapi asma ar-rahmannya yang dikedepankan di sini. Apa tadi? Sementara, aplikasi yang tadi. Ciptaannya sempurna tapi tidak selamanya, sementara. Hubungkan dengan surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Al-Khaliq, pencipta. Yang diciptakannya namanya makhluk. Itu yang berlaku. Khaliq kekal, makhluk fan. Berarti bumi yang 7 lapis langit ini sempurna, tapi sifatnya sementara. Dia akan hancur. Iza sama'u syaqqat. Makanya orang tadabbur susah untuk bisa fokus ke satu bahasan. Dan setiap bertemu kata pasti dijelasin. Paham? Nah, baru masuk di sini. Ini min tafawud. Tafawud ini menegaskan lawan ini. Kalau ini tadi serasi, maka ketidakserasian. Kalau ini seimbang, maka ini ketidakseimbangan. Kamu tidak akan menemukan dalam ciptaan Ar-Rahman itu, ini berhubungan dengan langit dan bumi misalnya, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang tidak serasi. Tafawud itu tiga suku katanya apa Pak? Asalnya apa? Itu kan tafawata. Tafawud. Kata asalnya. Tak itu katanya apa? Iya, itu tambahan. Oh, tambahan. Berarti asli di sini ya Pak? Fa. Tafa'ala. Oh, Tafa'ala.
Nah, jadi cara memahaminya, kalau kita sudah paham tobako, maka otomatis kita akan gampang memahami sebaliknya. Berarti tafawud itu tidak tobako. Kalau tobako tadi artinya sama, maka tafawud tidak sama. Kalau tobako artinya serasi, maka tafawud tidak serasi. Allah menggunakan fi'il mudhari, ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Kamu tidak akan menemukan dalam ciptaan Ar-Rahman ini sesuatu yang tidak seimbang. Wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Balik lagi ke Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wal arda wada'aha wa wada'al mizan. Dan bumi kami tempatkan keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan, jangan kamu rusak keseimbangan itu. Itu yang kita rasakan hari ini. Keseimbangan alam sudah bergeser. Nah, karena tangan manusia. Tanya Ustaz, ini Ya, Pak. berpikir agak liar. Memang di sini memang dibentuk berpikir liar, Pak. Tafawud itu tidak seimbang. Rahman sempurna tapi tidak, tapi sebentar. Maknanya sempurna tapi tidak sebentar, artinya Rahmannya tidak tetap. Nah, di depannya mata roh. Kamu tidak akan menemukan. Kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu tak sempurna, kamu nggak akan temukan bahwa gimana cara ngomongnya? Tidak seimbangan itu. Tobako bukan, tobako perginya. Tafawud. Kamu tidak akan bisa melihat bahwa sosok yang sifat kasih sayangnya itu sementara itu tidak seimbang. Caranya gimana? Nah, kira-kira terjemahan bebasnya apa namanya, pikiran bebasnya kira-kira gitu. Kalau mikir Allah itu nggak sempurna, coba lihat lagi deh. Ada nggak yang nggak seimbang ciptaan Allah itu? Oh iya. Ya, pernah. Begini. Pertanyaan sederhana. Dari mana kita kenal Allah? Apapun misalnya. Ya, ini kita tadabur alam misalnya, kita tafakur. Dari mana kita kenal? Dari Allah yang memperkenalkan dirinya dari Al-Quran. Dari mana kita kenal Allah? Dari dua ayat. Ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Saya contohkan begini. Itu ada anak kecil, cantik banget. Apa dibalik melihat anak kecil yang cantik, apa yang ada dalam pikiran kita? Orang tuanya. Orang tuanya. Pasti nih orang tuanya cantik. Paham nggak? Ya. Kita makan di restoran, makanannya enak banget. Ini pasti jago masak ini, chefnya. Paham? Nah, itu kita sudah masuk ke wilayah 2. Wilayah 1 melihat ini hanya sebotol air kecil. Itu wilayah 1. Wilayah 2 berpikir di balik ini.
Ini dari mana? Siapa yang memproduksi? Ini air beneran dari sumur atau pakai bor? Kan itu disebut sumber dari sumur air murni. Sumber dari sumbernya. Taunya bor. Bahwa se-Indonesia loh orang dibohong itu. Iya. Aqua. Laku lagi. Paham? Nah, jadi orang tadabbur itu melihat bukan ini, tapi apa yang ada di balik ini. Baliknya. Siapa pencipta ya? Gitu. Contohnya tadi kan kalau Ghafar, Ghafur, Aziz, Rahman, Alim, Alam, itu kan terjemahan udah sama semua. Ghafur, Ghafar, Maha Pengampun. Itu level 1. Level 2, bedanya apa? Orang-orang tasawuf dulu berkata yang dinilai oleh orang ahli syariat itu sesat. Makanya tasawuf dengan syariat itu agak kurang ketemu. Kurang ketemunya di mana? Sudut pandangnya beda. Kulihat ada Allah di daun yang bergoyang. Nggak masuk itu di orang syariat. Nah, musik udah sesat kan juga. Paham? Tapi bagi orang tadabbur paham itu keluar dari mana, paham. Apa kesimpulannya? Surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu dia. Tidak ada yang kau ciptakan ini yang sia-sia. Berarti di sini tafawud disamakan dengan batilan. Enggak ada yang kau ciptakan ini yang tidak serasi, tidak ada yang kau ciptakan ini yang tidak seimbang. Tidak ada yang sia-sia. Kemarin jam zuhur kan 11.53. 55. Ya, 53 kan? 55. Nah, saya 11.40 udah ngambil kopi ya di meja. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Pak Yadi Kunciran. Saya langsung mikir, apa saya punya ada jadwal khutbah hari ini? Biasanya kan kalau saya jadwal khutbah dari malamnya udah diingatkan. Nggak mungkin ditelepon mendadak. Silakan. Assalamualaikum Tat. Salam. Tat, ada jadwal enggak? Enggak ada Pak, kebetulan hari kosong. Kekuncirannya isi, khotibnya berhalangan. Saya bilang, keburu enggak? Tapi begitu disebut tadi, Ustaz, kekuncirannya Ustaznya berhalangan, saya enggak berpikir macam-macam. Pertanyaan saya, keburu enggak? Keburu insya Allah. Kedua, dan pikir saya, ngebayangin orang mau Jumatan nggak ada khotib. Tapi kalau sekedar ceramah mungkin saya beralasan, waduh Pak, badan lagi gaya enak, macam beralasan. Ini masalahnya mendesak. Iya, kalau ada cadangan. Lancar semua, masuk sini sampai ke ini. Begitu lewat dari terowongan Ciledug, naik ke sono pertigaan. Pertigaan, nah loh, saya nyampe dengan udah kayak lautan motor. Lautan motor semua mobil. Ya Allah, mudahkan saya. Satu-satu orang, satu masuk. Alhamdulillah, 12 kurang 1 menit. Berarti telah 4 menit. Saya nyampe. Motor taruh sembarangan, langsung lari, langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin gimana mau khutbah gitu. Jadi kita kredit ini. Tapi satu tadi, balik ke sini lagi, saya menemukan banyak hikmah. Apa?
ternyata kalau betul-betul nawaitu kitanya tadi lillahi ta'ala, ya. Karena yang dibayar oleh saya tadi, ya Allah, ini orang mau Jumatan. Bisa barangkali ada di situ yang beri paling ya alhamdulillah amma ba'du. Paling ujung ini aja gitu. Karena juga di situ ada beberapa pengurus yang saya anggap disalah. Kedua, saya bayangin betapa banyak orang yang sholat Jumat. Karena saya lihat di jalanan itu tidak dalam posisi ingin pergi Jumatan. Ada bapak-bapak jalan dengan istrinya bawa anak. Ini kan bukan mau Jumatan. Kalau orang yang dalam perjalanan, maka nanti dia kan akan ketemu masjid, akan berhenti kan? Buru-buru. Begini rupanya. Ya itulah Indonesia. Itulah, ya. Padahal kalau saya pribadi ada dua momen yang membuat kita sedih kalau kita di jalan. Pertama, kita lagi di jalanan, tiba-tiba dengar azan maghrib, sedih nggak? Iya pengen ngambil. Beda dengan azan zuhur, dengan azan asar dengan zuhur. Tapi kalau maghrib itu spesial itu. Waktunya pendek. Ya, karena waktunya pendek satu. Kedua, zuhur dengan Jumatan beda. Saya pernah sedih itu karena pesawatnya itu berangkat Jumat. Saya pulang kampung. Itu sedihnya begitu landing tuh kedengaran orang azan seputar di Bandara Pekanbaru, kedengaran orang azan semua. Nah ini mereka nyantai, masya Allah. Paham ya? Jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi segala tidak ada yang tidak ada yang sia-sia. Ini kita menyebut qadarullah. Kita bisa seperti itu, ya. Jadi akan ini muter terus nih. Oh ketemu di sini. Kesimpulan dari tafakkur itu bahwa tidak ada yang Allah ciptakan ini yang sia-sia. Berarti diciptakan tidak sia-sia dan sempurna. Masya Allah. Ini udah pas ini dah. Tinggal pelang aja lagi. Pelang. Ya, kalau tas dengan gamis saya udah nggak menyaksikan lagi, tinggal settingnya aja gitu, ya gitu. Tas dengan gamisnya, tinggal pelang aja itu. Hajah lili Pak. Tapi balik lagi, kita baru akan menemukan batilan itu sesuatu yang tidak berguna tadi kalau kita tafakkaro. Berarti menemukan kesempurnaan dalam ciptaan Allah itu kalau mau merenung, mau mikir. Tapi kalau nggak masuk ke ranah itu nggak akan ketemu. Nah tahu sendiri Indonesia kan paling malas mikir. Maka ini tantangan kedepannya perguruan tinggi semakin berat. Ya, kalau pola-pola yang ada sekarang ini tidak segera diubah dan orang tidak menghargai orang yang berilmu dan berpikir cerdas, saya yakin nanti lama-kelamaan kampus pada tutup. Masuk penciptaan babi kan saya sering dengar itu, Gimana? babi di media sosial. Kenapa babi diciptakan kalau kita dilarang untuk memakan Nah itu kan bahasanya seperti ini sia-sia diciptakan gitu. Wah keren. Jadi sudah sama semua cara berpikirnya gitu. Ada Allah di balik kita kan gitu ya. Kalau kita balik sini tadi, sekalipun misalnya kita belum ketemu apa sih urgensinya Allah menciptakan itu, tapi kita harus berpikir tadi tidak ada yang sia-sia. Dia bukan buat dimakan oleh manusia. Jadi kadang-kadang karena memang manusia itu carinya ini gitu loh. Ini aja nih. Wetang aja yang tahu aja. Jadi bukan itu.
Karena segala sesuatu sudah ada ininya. Maka sekarang kan sudah dilanggar semua. Semuanya sudah dijodoh-jodohin. Ini jodohnya, ini jodohnya. Laki perempuan lawannya. Sekarang laki doyan laki. Itu yang di Depok di kampus. Iya. Waduh itu. Syarat gitu. Kebayang untung aja bapaknya gentle. Bapaknya berani ngomong di depan mahasiswa, mohon maaf, maafkan anak saya. Saya merasa terpukul dengan begini. Perilaku ini jangan kalian contoh. Menjijikkan. Nah kalau sudah di lingkungan kampus, apa lagi yang lain? Berarti dosanya. Nah kita apalagi sekarang kan kita kan si bunda, ada bunda, Buntet. buntet. Bunda Teddy. Bunda Teddy. Bunda Teddy. Ibu negara. Iya kan kalau dia ngomong Ibu negara. Baru negara ya. Bunda Teddy. Allah, Insyaallah. Astagfirullah. Ya Allah, dari segala sisi negara kita semua di mana ini? Di mana memperbaikinya? Kalau Allah nggak turun tangan, nggak akan baik ini. Hancur-hancuran ini Pak. Tanda-tanda. Kita berpikir ini harus ada orang yang benar menurut ini, tapi benar saja belum tentu bisa karena lingkungannya udah rusak. Pertanyaan sekarang memperbaiki lingkungan, kumaha caranya? Dari mana? Dari keluarga sendiri jadi pacar. Dari mana? Nah ujung-ujungnya udahlah kembali ke keluarga kita masing-masing aja dah. Cuman itu kok yang bisa kita lakukan hari ini. Iya Pak. Baiki dulu keluarga sendiri lah. Sudah putus asa itu Pak. Selamatkan diri. Ada seorang yang berani, saya bersumpah demi Allah, taruh Quran di kepala saya. Kalau saya menjual titik SPPG, saya dikutuk oleh Allah. Ditangkap. Sampai bawa-bawa Quran Purnawirawan. Ya tinggal tuh asapnya. Itu kan bukan orang-orang sembarangan. Beda kelas Pak kalau dengan yang cuma tamat SMA, yang orang-orang kampung kuli kasar ngomong begitu, awal pantas aja pendidikannya begitu. Nah ini kelas begini. Nggak kelas-kelasan udah. Allah ampuni kami semua ya Allah. Pusing Pak. Pusing. Jadi balik lagi, kita baru menemukan tadi ketidakseimbangan itu kalau kita tafakkar. Berarti seorang mukmin itu harus zakaro, tafakkar, harus imbang. Zikir, mikir. Paham? Mikir. Saya ingat dulu ini almarhum B.J. Habibie kan yang mengedepankan ini. Fikir dan zikir itu. Ada kemudian imtak. Ya, iman dan takwa. Imtek, imtak. Iya. Bener, orang cerdas gagasannya pasti cerdas. Lahir cendekiawan muslim. Sekarang MUI aja udah buat fatwa kok. Nggak ada masalah. Uang PBN buat korban. Itu dia sekolah di mana sih? Ngaco banget. Sekolah di mana sih? Kuliah di mana? Di mana benteng kita bisa bertanya hari ini? Di mana? Udahlah, kalau Depak nggak usah ditanya dah, pasti kalian di bawah presiden. MUI yang tidak ada bagiannya ke sana, itu pun dah. Matarofi khalq, ini sebenarnya sama. Sebenarnya poinnya cuma satu di sini. Poin kedua ini menguatkan lagi. Betul? Poinnya di sini cuma Penjelasan yang pertama. bahwa yang Allah menciptakan 7 lapis langit dengan serasi seimbang. Gitu. Ini potongan kedua hanya menegaskan kamu tidak akan menemukan yang tafawud. Tafawud itu lawan dari tiba. Kamu tidak akan menemukan yang tidak serasi, yang tidak seimbang. Alladzi khalaqa sab'a
punya kesamaan, keserasian, keseimbangan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Alladzi jaga arti ketika baca. Itu aja pesan saya. Jaga arti yang tadi, pemahaman yang kita bahas tadi ketika kita baca Al-Mulk. Akan terjawab mengapa Rasul mengatakan siapa yang membaca Al-Mulk terhindar dari siksa kubur. Terjawab itu. Paham? Kan salah satu di antaranya siapa yang membaca pada malam hari surat Al-Mulk terhindar dari siksa kubur. Sederhana sebenarnya. Tapi ingat, kalau sudah terhindar dari siksa kubur berarti bebas segala-galanya. Karena kubur itu entry point pertama menentukan safe atau tidaknya. Kalau di pintu pertamanya sudah aman, lanjutan selanjutnya akan aman. Berarti besar pengaruh 30 ayat surat ini. Baru hafal 15. Insya Allah bukan hanya hafal, tapi kita paham. Maka saya bilang tadi, baca Al-Mulk, jaga artinya ketika baca. Ya, supaya kita bisa melihat betapa ada keluar biasaan Allah yang muncul di sini. Kan saya bilang tadi, kalau orang hanya membaca dan sampai kepada tahu, itu masih kecil. Ibu beli satu buku dan tahu isi buku itu baru dapat satu. Tapi ibu bisa beli buku, tahu isinya dan kagum dengan isinya, yang ujungnya nanti akan kagum kepada penulisnya. Walaupun nggak pernah ketemu si penulisnya, tapi kita bisa bayangkan si penulis ada di dalam yang kita baca. Bayangkan ini coba, ya. Walaupun seperti tadi misalnya kita tidak menemukan apa, jadi bukan berarti semua yang diciptakan oleh Allah untuk dimakan. Ada ungkapan begini, kalau kami di Medan ungkapan semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja dan kursi. Nah itu mah lain-lain hal. Semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja dan kursi. Itu udah lain lagi urusannya gitu. Iya, udah lain lagi urusannya. Hepeng nang mengatur negara, benar udah. Oke, saya sampai situ. Ingat ayat 3 belum selesai? Ya. Saya tidak bisa segerakan karena ada banyak yang perlu dijelaskan. Ya. Mohon doa juga, saya jam 10 harus jadi akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.